Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2037 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai ayat 6. Di bawah perikop kerinduan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali bahwa pemazmur menuliskan di sini bahwa dia ini menganalogikan dirinya seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Nah, kalau kita melihat dari kata-kata ini, dia sedang merindukan sungai yang berair. Berarti kan konteksnya pada saat itu musim kemarau yang sangat panjang, sehingga air berkurang. Makanya dia memiliki kerinduan sungai yang berair. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa air ini adalah sumber kehidupan, termasuk buat hewan dan binatang. Nah, kita mau melihat dalam konteks perkataan pemazmur ini, bahwa dia seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kalau kita melihat dalam konteks musim kemarau, tentu air akan menyusut, lama-kelamaan kering. Dan saya menangkap di sini bahwa ada satu tempat, katakanlah sumber mata air, di mana pada saat itu yang tersisa cadangan air itu hanya ada di tempat itu, menyebabkan banyak binatang datang ke tempat itu untuk mencari minum, untuk bertahan hidup dengan meminum air di tempat itu. Nah, saudara, kalau kita melihat air itu adalah sumber hidup, maka semua binatang akan datang, baik dari binatang yang kecil sampai yang besar, dari binatang yang buas, yang berpisah, berkumpul menjadi satu. Saudara, kita tahu bahwa rusa ini adalah binatang yang selalu menjadi mangsa dari binatang buas. Artinya apa, saudara? Artinya ketika rusa itu datang ke tempat itu untuk meminum, itu menjadi satu ancaman buat rusa itu. Taruhan hidup dan mati. Kalau dia nggak minum, dia lemah, dia akan mati lemas, saudara. Dia akan sangat mudah dimangsa oleh binatang buas yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sana ada satu perjuangan yang luar biasa dari rusa ini.
segala ancaman bahaya dari binatang-binatang buas yang ada di sana itu dia abaikan untuk mendapatkan minum, walaupun mungkin hanya seteguk, tetapi itu akan memberikan kekuatan buat dia bertahan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat pemazmur ini menggambarkan dirinya seperti rusa yang sangat rindu sungai yang berair. Karena bagi rusa itu, air itu adalah sumber kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau tempatkan diri kita itu seperti rusa yang berjuang hidup atau mati. Kalau dia tidak pergi mencari air, dia akan mati, lemah, dan akan sangat mudah untuk menjadi mangsa binatang buas. Tapi ketika dia meminum air dari sungai itu, dia mendapat kekuatan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, rusa itu adalah gambaran saudara dan saya. Dan sumber mata air itu adalah gambaran Tuhan. Air itu bicara air kehidupan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau datang sama seperti rusa mencari air kehidupan itu. Saudara, memang betul ketika kita mencari sumber air itu, ada banyak tantangan. Ada banyak binatang buas yang mau mencoba menerkam kita, mau menjadikan kita mangsa dan lain sebagainya. Tapi tetap fokus mencari sumber kehidupan itu. Amin. Saudara, saya percaya ketika saudara dan saya menemukan sumber kehidupan itu, maka kita akan diberikan kekuatan yang baru. Kita akan diberikan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Yesus adalah air hidup itu? Saudara, saya percaya ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami rasa haus lagi. Kalau rusa ini, ya dia bergantung. Dia minum air, dia lari, dia mencari makan, dia haus lagi, dia balik lagi, saudara. Tapi kalau saudara sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, maka saudara tidak akan lagi mengalami rasa haus itu. Saudara sudah mengalami kehidupan yang luar biasa karena saudara sudah meminum air kehidupan. Saudara, izinkan saya mengatakan bahwa air kehidupan itu adalah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini, saudara, kalau saudara hidupi, ini akan memberikan kuasa yang luar biasa kepada saudara dan saya. Maka kita akan mengalami kekuatan, bukan hanya kekuatan jasmani, tetapi kekuatan rohani untuk dapat bertahan hidup dalam masa-masa sulit. Firman Tuhan ini adalah jawabannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan, baca firman Tuhan. Kalau saudara nggak sempat baca, dengarkan renungan, dengarkan firman Tuhan. Sekarang sudah dimudahkan, saudara. Ada Alkitab berbicara. Saudara tinggal ketik di YouTube, maka dia akan bicara sendiri, saudara. Dia akan membacakan buat kita. Saudara, dari mendengarkan firman Tuhan itu timbul iman. Amin. Iman itulah yang akan menguatkan kita ketika kita ada dalam kelemahan. Ketika kita sedang terpuruk, firman Tuhan itulah yang akan meneguhkan kita yang sedang terpuruk, sehingga kita bangkit. Amin. Sehingga kita dapat bangun kembali dan semangat lagi dalam menjalani kehidupan bersama Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari rusa ini yang sangat rindu dengan sungai yang berair. Dia nggak peduli dengan bahaya, ancaman, karena bagi dia air itu sangat penting bagi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, ada banyak sekali persoalan pergumulan yang
akan iblis dudukkan dalam kehidupan kita. Tapi fokus cari Tuhan. Amin. Fokus pandang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan kita air hidup. Tuhan akan memberi kita kekuatan. Tuhan akan memberi kita kekuatan Roh Kudus sehingga kita bangkit dari keterpurukan kita. Haleluya. Hari ini kita belajar bahaya, ancaman dari orang-orang yang ada di luar sana. Binatang-binatang buas yang mengincar kita menjadi mangsanya tidak dapat menghalangi untuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, teruslah maju. Saudara lihat di ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah maju. Walaupun ada banyak orang yang hendak merintangi, menghalangi jalan saudara, teruslah maju. Teruslah cari Tuhan dalam kehidupanmu, karena itulah sumber kehidupan kita orang percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan mundur hanya karena mungkin saudara dihambat, saudara ditekan, saudara dihalangi. Saudara tetaplah maju. Saudara lihat Sakeus, ketika dia melihat Yesus datang, dia tidak dapat mendekat. Dia tidak dapat melihat karena apa? Keterbatasan tubuhnya yang sangat pendek. Makanya dia naik ke atas pohon, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah hanya karena mungkin saudara diejek. Akhirnya saudara mulai mau mundur dalam pelayanan. Saudara, Tuhan itu senang dengan orang yang semangat. Walaupun dia beberapa kali jatuh bangun, tapi dia tetap berdiri bersemangat di dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan senang, saudara. Amin. Tuhan tidak melihat berapa kali kita jatuh, saudara. Berapa kali hendak kita berniat untuk mundur dan sebagainya. Yang Tuhan lihat itu semangat kita. Apakah kita terus bangkit, terus bersemangat, walaupun ada banyak persoalan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi kita terus maju. Itu yang Tuhan lihat. Ada daya juang dalam diri saudara. Itu yang membuat Tuhan terpikat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah hanya karena saudara dihina, hanya karena saudara pernah gagal. Saudara maju terus. Kalau kita belajar tentang Thomas Alva Edison, berapa kali dia gagal? 10.000 kali dia gagal, tapi dia tidak menyerah. Kalau saudara belajar tentang suksesnya Jack Ma, dia berapa kali melamar kerja ditolak, saudara. Karena orang hanya melihat fisik, bukan melihat pekerjaan, tetapi mereka melihat fisik. Makanya mereka menolak Jack Ma. Saudara, kalau seandainya Jack Ma menyerah, dia tidak akan sesukses ini. Betul? Kalau seandainya Thomas Alva Edison menyerah pada percobaan-percobaan, sampai sekarang mungkin kita belum menemukan lampu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Karena di saat saudara terus maju, maka saudara akan melihat terobosan-terobosan saudara akan alami dalam kehidupan saudara. Saudara, ada yang mengatakan kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kalau saudara gagal, belajar dari kegagalan itu supaya ke depan saudara nggak gagal lagi. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara misalnya yang suka main game. Dari level 1 pertama dia main masih berat, saudara. Dia naik ke level 2, semakin berat. Naik level semakin berat. Ujiannya, tantangannya, musuhnya semakin besar, saudara. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara sudah ada di level 50, katakanlah seperti itu. Lalu saudara main ke level 1 yang tadinya saudara main pertama kali itu masih sulit, saudara. Saya mau tanya, ketika saudara turun level dari 50 main ke level 1, susah nggak? Tidak kan? Pasti itu sangat mudah, karena saudara sudah lewati. Ada berapa kali saudara gagal di level itu?
Tapi di saat saudara sudah level yang sangat tinggi, level yang di bawah itu akan sangat mudah saudara mainkan. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah maju. Kita harus belajar dari kegagalan. Sama seperti orang yang sekarang kan orang senang main game. Kalau dia mau naik level, saudara, dia oh ini dia kelemahan saya di sini. Dia belajar supaya dia bisa mengalahkan musuh itu. Dia melihat misalnya, oh alurnya seperti ini, cara meloloskan ini seperti ini, menggunakan senjatanya seperti ini, dan sebagainya, saudara. Kegagalan itu menjadi pelajaran berharga untuk kesuksesan kita nanti. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terus maju, terus bersemangat. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar di ayatnya yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, jangan takut, jangan gelisah, jangan pernah meragukan Tuhan, jangan kecewa dengan Tuhan. Firman Tuhan dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwa? Berharaplah kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau berharap kepada manusia, saudara akan kecewa. Kalau saudara mengandalkan manusia, keluarga, ya koneksi saudara, relasi bisnis saudara, saudara akan kecewa. Berharaplah kepada Tuhan. Jangan takut. Memang betul, ke depan kita nggak tahu. Tapi saya percaya kalau saudara punya iman kepada Tuhan, maka di depan saudara, apa yang saudara imani itu yang akan terjadi. Kalau saudara imani ke depan itu lebih baik daripada yang sekarang, maka itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Makanya saudara jangan tertekan, jangan terpuruk, berharaplah kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Jangan takut dengan berapa banyak musuh yang ada di depan saudara. Lawan-lawan saudara mungkin orang-orang kuat, orang-orang berduit. Saudara, Tuhan akan membela orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, tantangan, persoalan, tekanan, halangan tidak dapat menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, memang betul, mengikut Tuhan, kita harus bayar harga. Kita harus pikul salib. Tapi teruslah maju di dalam Tuhan. Terus maju. Maju dan maju terus. Amin. Kalau saudara jatuh, saudara terus maju. Kalau saudara merasa berat, teruslah maju. Jangan mundur. Yang ketiga, saudara harus berharap kepada Tuhan. Jangan takut dengan apa yang saudara lihat. Kalau saudara punya iman, mungkin yang saudara imani itu tidak terlihat oleh mata kita. Tetapi yang Tuhan kerjakan, bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang tidak kita lihat. Berimanlah, berharaplah, andalkanlah Tuhan. Maka saudara tidak akan tertekan. Maka saudara akan melihat hal-hal yang hebat luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Yesus lawat, Tuhan Yesus jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan kekuatan dari Tuhan menyertai mereka hari ini sampai selamanya. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun
memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.